Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sahabat IAI Persis Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut bersyukur pada kesempatan saat ini kita masih diberi usia, diberi tenaga, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kekuatan iman dan Islam, sehingga kita masih istiqomah melaksanakan salah satu syariat, terutama di bulan suci Ramadan, yaitu saum bulan Ramadan. Ikhwatu iman, sahabat IAI Persis Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan adanya syariat bulan Ramadan patut kita berbahagia, karena bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh istimewa, penuh barokah, penuh maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang memang diistimewakan. Kalau diibaratkan bahwa bulan atau saum di bulan Ramadan ini merupakan ibadah yang di antara ibadah-ibadah lainnya itu dibandingkan seperempat daripada iman. Kalau kita belah 4 dari bulatan, maka 1 itu adalah untuk ibadah saum, yang lainnya untuk ibadah-ibadah lain. Artinya memang porsi ibadah saum Ramadan ini sangat besar, seperempat daripada keimanan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah tadi yang dibacakan, bahwa saum Ramadan merupakan kewajiban. Kenapa diwajibkan? Ini tentu kita bisa menelaah saum Ramadan itu sendiri yang memang penuh dengan nilai-nilai, yang penuh dengan pesan-pesan, yang penuh dengan hikmah daripada saum bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu saum Ramadan ini diwajibkan. Dan kewajiban itu tentu keutamaannya itu untuk manusia. Jadi keuntungannya itu untuk manusia semua. Baik dari sisi kita sebagai hamba Allah, bentuk ketaatan, bentuk kepatuhan, bentuk keyakinan kita bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah itu semua mengandung hal yang positif. Dan tentunya pun bagi kesehatan kita, bagi sosial kita, bagi psikologi kita, bagaimana saum bisa menumbuhkan rasa tenggang rasa, rasa solidaritas di antara sesama, membangun juga budaya-budaya interaksi antar umat Islam sehingga mampu satu sama lainnya bersilaturahim dengan baik. Kemudian saum Ramadan merupakan kewajiban yang tentu didasarkan pada keimanan. Insya Allah dalam kuliah 7 menit ini atau kultum, saya akan membahas secara ringkas tentang hubungan antara saum, sabar, dan iman. Saum, sabar, dan iman itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu sama lainnya saling mengikat. Bagaimana kita melaksanakan saum tanpa keimanan, itu tidak akan bernilai. Dan begitupun ketika kita melaksanakan saum tanpa adanya kesabaran, itu juga tidak akan
ada nilai pahala. Maka oleh sebab itu antara saum, sabar, dan iman itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Saum, sabar, dan iman merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ada salah satu keterangan yang mengatakan bahwa as-saumu nisfus sabri, bahwa saum itu adalah setengahnya dari kesabaran. Dalam keterangan lain dijelaskan juga as-sabru nisful iman, sabar itu setengahnya dari iman. Bila kita ukur tadi, saum itu merupakan seperempatnya dari keimanan, karena di situ ada kesabaran dan keimanan yang memang melekat pada kita ketika kita melaksanakan saum. Saum yang kita laksanakan dengan tanpa keimanan itu nanti tidak akan bernilai. Tidak akan bernilai ibadah, karena keimanan itu merupakan pondasi, dasar bagaimana kekuatan pondasi itu atau kekuatan akidah itu merupakan penopang bagi pelaksanaan saum. Maka oleh sebab itu keimanan itu menjadi sebuah dasar dan memang menjadi penopang bagi pelaksanaan saum. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah tadi, bahwa kita dianjurkan untuk saum itu yaitu bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan alaikum asyam, diwajibkan kepada kita sekalian, yaitu as-saum. Begitupun keterangan dalam hadis bahwa man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan dasar iman, ihtisab, dengan penuh perhitungan, dengan penuh rasional, dengan penuh akal sehat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa kita sebelumnya. Ada dua dimensi kesabaran ketika kita melaksanakan saum. Ada sabar dari dan sabar untuk. Dalam pelaksanaan saum, ada sabar dari kita menahan makan, minum, dan berjima bagi yang sudah menikah di siang hari, dari mulai terbit matahari sampai terbenam. Itu sabar dari menahan hal yang sifatnya lahiriah. Tetapi tidak sampai di situ, bahwa saum itu bukan hanya menahan yang sifatnya lahiriah, tapi saum itu juga menahan hal-hal yang bersifatnya batiniah. Kita harus menahan dari apa yang bisa mendatangkan kemaksiatan. Perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang mengandung hasud, perkataan-perkataan yang mengandung kedengkian, ghibah, dan lain sebagainya. Kita juga harus menahan dari hal-hal seperti itu. Karena substansi saum itu bukan hanya bersifat lahiriah, tetapi juga batiniah. Jadi di situ ada dimensi sabar dari yang hal sifatnya lahiriah, ada juga dimensi sabar dari yang sifatnya batiniah. Dimensi yang lain yaitu sabar untuk. Saum atau pelaksanaan saum itu berdimensi pada sabar untuk. Nah, sabar untuk ini juga dibagi dua, yaitu sabar untuk hal yang sifatnya lahiriah. Yang sifatnya lahiriah mungkin kita bisa merasakan bahwa saum itu bisa kita membuat kita sehat, ya. Atau juga sekarang lagi rame musim-musim takjil, bagaimana bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat. Nah, itu hal yang sifatnya lahiriah. Atau juga dari sisi budaya, bagaimana kita ketika menjelang katakanlah lebaran, bagaimana kita harus punya pakaian-pakaian yang baru. Itu hal-hal yang sifatnya sabar untuk, hal sifatnya itu lahiriah. Tetapi juga tidak hanya sebatas itu, tapi ada sabar untuk yang bersifatnya batiniah. Seperti dalam keterangan Quran surat Al-Baqarah tadi, di situ sabar untuk kita bisa mencapai la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun merupakan derajat orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah. Kita bisa mencapai derajat takwa bila kita melaksanakan saum tadi dengan dasar keimanan,
wahtisaban, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita terdahulu, dan tentu kita berharap untuk mendapatkan derajat ketakwaan. Dan ketakwaan adalah orang-orang yang memang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, baik pejabat maupun rakyat biasa, baik laki-laki atau perempuan, baik mahasiswa atau dosen, itu bisa mendapatkan derajat ketakwaan. Dan tentunya pun dengan syarat kita melaksanakan saum dengan dasar imanan wahtisaban. Iman dan ihtisab. Ihtisab itu bisa dimaknai sebagai bentuk kesabaran kita, bentuk rasionalitas kita, bentuk akal sehat kita. Insya Allah dalam momen bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lain dengan penuh keikhlasan dan keimanan, tentu dengan dasar pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang kita miliki, dan terus menggali hikmah-hikmah dari saum di bulan Ramadan. Dan tentunya pun kita terus berdoa, berharap, tidak putus-putus untuk mengharapkan apa yang kita ingin capai, yaitu derajat ketakwaan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kuliah 7 menit secara singkat ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Itu semata-mata dari saya pribadi sebagai manusia biasa dengan penuh keterbatasannya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Allahu ya'dudu bi'aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.